Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus, kami mau terus mengikut-Mu Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mau ulangi pujian ini sekali lagi. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Saudara Bapak Ibu jemaat, bangkit berdiri kembali.
saya serahkan kepada Allah. Seumur hidupku janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani mengasihi-Mu mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani mengasihi-Mu mengiring-Mu. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Glory, amin. Bait dari pujian tadi Tuhan merupakan ekspresi dari iman kepercayaan kami bahwa kami akan tetap memegang teguh setiap janji-Mu hingga kami mendapatkan mahkota kehidupan. Bapa, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan untuk bisa mendapatkan benih kebenaran firman-Mu yang merupakan bekal di dalam perjalanan hidup kekristenan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam, selamat pagi semuanya. Ya, saya berharap semuanya sehat-sehat semuanya karena belakangan ini beberapa di antara kita kena flu, batuk. Dan saya bersyukur bahwa pagi hari ini hingga Tuhan memampukan saya untuk berdiri di tempat ini. Mudah-mudahan, saya berharap kita semua berdoa tidak terjadi batuk sama sekali ya. Itu doa kita. Baik Bapak Ibu, pada waktu saya mendapatkan sebuah tugas untuk memberitakan firman Tuhan, jujur saya mau menyampaikan apa ya? Saya mau menyusun sebuah khotbah topikal. Topik apa yang saya akan sampaikan kepada jemaat? Maka saya mencoba flashback, topik apa saja yang pernah saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Semakin saya melihat ke belakang, semakin sulit saya untuk mendapatkan sebuah topik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terus saya coba beralih kepada mempersiapkan khotbah secara tekstual Bapak Ibu. Saya baca cari-cari ayat gitu kan, saya cari-cari ayat apa ya saya. Nggak ketemu juga gitu kan, tidak ketemu juga ayat apa yang ingin saya sampaikan. Saya coba-coba cari ayat-ayat ini sudah pernah, bahkan ini sering saya pakai, ayat-ayat ini pernah saya pakai di jemaat ini untuk memberkati jemaat di tempat ini. Nggak bisa juga. Saya coba-coba untuk mempersiapkan secara tekstual. Saya coba belajar mempersiapkan khotbah secara ekspositori. Saya cari ya kan sebuah perikop-perikop juga kayaknya sulit gitu. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa sih sebenarnya maunya Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Philadelphia GKB Philadelphia ini.
Saya berdoa dan saya baca-baca gitu aja, baca-baca, pokoknya baca gitu. Tiba-tiba hati saya ini kok kayak orang Jawa bilang srek gitu ya. Srek sekali waktu saya menemukan sebuah kisah di dalam Alkitab. Dan sepertinya ini yang harus saya siapkan gitu kan. Nah, maka saya pelajari dan ketemu akhirnya di dalam bahasa rohaninya saya mendapatkan sebuah kedamaian untuk mencoba mengupas, ngoncei istilahnya orang Jawa ya, dari sebuah ayat yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Saya harus membacakan ayat ini buat Bapak Ibu semuanya, karena ini sebuah kisah di mana kita semuanya harus bisa memahami kisah ini. Ya, saya akan bacakan. Wahyu pasal 3 mulai ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Rupa-rupanya masuk jemaat di tempat ini kan namanya Philadelphia ya. Jadi rupanya ayat ini juga minggu ini buat jemaat di tempat ini. Ya. Karena disuruh tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Jadi di sini Tuhan Yesus memperkenalkan, menghadirkan sosok pribadinya sebagai firman yang dari yang kudus dan yang benar dan yang memegang kunci Daud. Dan dikatakan pula apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi seluruh jemaat Philadelphia yang ada di sini juga. Bukan saja merupakan jemaat Philadelphia yang ada di sana ya, tetapi pagi hari ini mudah-mudahan ayat 8 ini juga merupakan pegangan buat kita semua yang ada di jemaat Philadelphia ini, bahwa kita tidak akan menyangkal nama Tuhan. Ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Mudah-mudahan perlindungan Tuhan juga bagi seluruh sidang jemaat Philadelphia tempat ini. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat dulu ya. Sebelum tadi judulnya kan apa yang kita bisa pelajari, kita akan belajar dari kegigihan jemaat Philadelphia ya. Nah Bapak Ibu, kita sudah baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga yang mengkisahkan tentang jemaat Philadelphia ini. Bapak Ibu, kitab Wahyu ini merupakan salah satu kitab apokaliptik, di mana kitab ini isinya tentang pewahyuan atau penyingkapan atau pembukaan. Jadi di dalam kitab Wahyu ini berisi penyingkapan tentang kondisi akhir zaman, keadaan-keadaan nanti akhir zaman bagaimana, ya itu ditulis semuanya di dalam kitab Wahyu, dan itu penuh dengan
simbol-simbol. Makanya di dalam kitab Wahyu dituliskan ada yang namanya nanti sangkakala, 7 sangkakala, 7 meterai, ada angka 66 dan lain sebagainya, ada hewan ini, makhluk ini dan lain sebagainya. Banyak simbol-simbol yang ada di situ. Sehingga ada beberapa jemaat di salah satu gereja pernah bilang sama saya bahwa kita jemaat itu rasanya takut sekali kalau baca kitab Wahyu. Isinya ngeri katanya. Ya. Jadi mereka ketakutan untuk baca kitab Wahyu. Karena sulit untuk dipahami katanya begitu. Wahyu sendiri ini ditulis oleh Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus pada saat dia dibuang di Pulau Patmos, dan dia atas kuasa daripada Roh Kudus mendapatkan sebuah penglihatan, dan itu semuanya ditulis di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Dan di situ ada ditulis kepada ketujuh malaikat jemaat, dan salah satu pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah jemaat yang di Philadelphia. Nah, kita lihat jemaat Philadelphia ini sebuah jemaat kecil yang ada di Asia Kecil. Asia Kecil itu perbatasan antara Eropa dan Asia. Kalau sekarang itu Philadelphia ada di sekitaran Turki begitu. Ya, saya sendiri belum pernah ke sana, tetapi saya berusaha untuk lihat di Google dan didapatkan bahwa Philadelphia ini letaknya di daerah Turki. Philadelphia sendiri sebenarnya memiliki sebuah makna kasih persaudaraan, karena berasal dari dua kata, yaitu Philos dan Adelphos, ya, Philadelphia. Nah, ini merupakan salah satu jemaat yang tidak mendapatkan teguran. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ketujuh jemaat, beberapa di antara mereka kena tegur Tuhan semuanya. Aku tahu segala pekerjaanmu, dan tetapi semuanya dapat teguran. Tetapi untuk jemaat Philadelphia ini tidak mendapatkan teguran sama sekali dari Tuhan. Oleh sebab itulah saya kok rasanya srek sekali pada pagi hari ini untuk mengupas, mencoba ayo kita koncei bersama-sama ada apa di dalam sidang jemaat yang ada di Philadelphia ini, sehingga tidak mendapatkan sebuah teguran seperti jemaat-jemaat yang ada di Pergamus, Smyrna dan lain sebagainya, tetapi justru jemaat Philadelphia ini mendapatkan penghormatan dari Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Dan saya berharap kita semuanya jemaat Philadelphia ini tidak ada satupun yang mendapatkan teguran daripada Tuhan. Amin, ya. Nah, Bapak Ibu, mari. Apa yang kita bisa pelajari dari jemaat Philadelphia sehingga begitu luar biasanya kah jemaat Philadelphia ini sehingga tidak mendapatkan teguran daripada Tuhan? Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama kita akan lihat bagaimana kondisi jemaat Philadelphia. Setelah kita membaca ayat 7 sampai ayat 13 tadi, kita coba melihat, men-scanning, melihat jauh lebih dalam, lebih cermat lagi bagaimana kondisi jemaat yang ada di Philadelphia. Secara internal tadi dikatakan bahwa jemaat Philadelphia ini dikatakan sebenarnya tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat di sini maksudnya bukan tidak terlalu kuat secara rohani mereka, karena secara rohani mereka mendapatkan pujian yang luar biasa, dan itu nanti yang akan kita kupas pada poin yang kedua. Jemaat ini merupakan jemaat yang baru berdiri, Bapak Ibu. Jemaat yang kecil, ya, tetapi juga mendapatkan permasalahan-permasalahan bukan saja secara eksternal, tetapi jemaat ini mendapatkan permasalahan-permasalahan yang cukup pelik dari dalam sendiri. Kemungkinan ada permasalahan-permasalahan ekonomi saat itu. Karena pada saat itu jemaat Philadelphia mendapatkan tekanan yang cukup luar biasa dari luar. Juga kemungkinan ada beberapa anggota jemaat yang kurang begitu kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan yang dari luar, khususnya
mereka ada beberapa di antara jemaat itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Itu kondisi internal daripada jemaat yang ada di Philadelphia. Nah, bagaimana dengan kondisi eksternal jemaat Philadelphia ini? Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan bahwa jemaat Philadelphia ini mendapatkan tekanan yang cukup berat dari orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan sendiri sampai diibaratkan mereka ini adalah jemaat iblis dikatakan. Tadi di dalam ayat 9 dikatakan bahwa bagaimana mereka menghadapi jemaat iblis. Yang dimaksudkan jemaat iblis di sini adalah orang-orang Yahudi yang beribadah di sinagog-sinagog. Orang-orang Yahudi yang beribadah di sinagog-sinagog ini mereka merasa tidak nyaman dengan pertumbuhan kekristenan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang Yahudi yang berada di sinagog-sinagog, mereka yang beribadah di sinagog-sinagog, mereka mempunyai pengaruh-pengaruh secara politis pada saat itu. Banyak di antara mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin yang pada saat itu. Sehingga mereka berupaya untuk mengadakan terus tekanan-tekanan dan aniaya-aniaya kepada orang-orang Kristen. Kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Baik itu orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang beribadah di sinagog ini merasa terganggu. Mereka berusaha untuk menghancurkan, memporak-porandakan jemaat yang ada di Philadelphia ini. Tetapi kita nanti lihat bagaimana jemaat Philadelphia ini mengalami keteguhan yang sangat luar biasa sekali. Itu yang dimaksudkan jemaah iblis, Bapak Ibu. Kasar sekali kedengarannya, ya. Jemaah iblis gitu kan. Ini menggambarkan sebuah ungkapan bagaimana kebengisan, bagaimana kebrutalan mereka di dalam menganiaya orang-orang percaya pada saat itu, Bapak Ibu. Sehingga digambarkan sebagai jemaat iblis. Bukan itu saja. Secara eksternal juga orang-orang di Philadelphia dikelilingi oleh orang-orang pendusta. Tadi dikatakan di dalam ayat 9 juga. Banyak di antaramu adalah orang-orang pendusta dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi situasi yang sangat pelik ini, dengan dinamika kehidupan yang sangat-sangat mengerikan sekali, kondisi jemaat Philadelphia ini ternyata Bapak Ibu memiliki sikap yang sangat luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat sikap jemaat Philadelphia ini bagaimana sehingga mereka tidak mendapatkan sebuah teguran daripada Tuhan. Satu, kalau kita melihat sikap jemaat Philadelphia, mereka memiliki ketaatan atau ketekunan atas firman Tuhan. Ini yang bisa kita pelajari di dalam ayat bacaan tadi. Bahwa yang pertama yang bisa kita pelajari di tengah situasi kondisi yang sangat mencekam pada saat itu, ada sebuah ketaatan dan ketekunan dari jemaat Philadelphia ini untuk tekun mentaati kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang diperhitungkan oleh Allah. Ketekunan ini yang membuat jemaat Philadelphia tidak mendapatkan teguran dari Tuhan. Bapak Ibu, ketaatan itu sebenarnya merupakan sebuah manifestasi daripada iman. Makanya orang beriman selalu memunculkan sebuah ketaatan demi ketaatan, ketaatan atas ketaatan terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena ketaatan ini merupakan sebuah manifestasi dari iman kepercayaan orang-orang percaya. Makanya orang beriman selalu seharusnya hidupnya disertai dengan ketaatan.
Dan ini yang ada di dalam sidang jemaat di Philadelphia. Makanya firman Tuhan katakan bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman mereka. Karena iman itu yang memimpin kepada ketaatan terus menerus. Jadi kalau mengaku beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada ketaatan sama sekali, patut dipertanyakan keimanan mereka. Karena tadi saya katakan bahwa ketaatan itu merupakan salah satu manifestasi dari iman kepercayaan. Makanya di dalam Yakobus dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan ketaatan dan ketekunan. Berbicara tentang ketaatan, saya teringat tentang sosok yang bernama Musa, Bapak Ibu. Musa ini satu kali mendapatkan firman Tuhan waktu di atas Gunung Sinai untuk membangun mezbah, untuk membangun sebuah tabernakel. Dan itu detail sekali Tuhan berfirman kepada Musa. Mungkin kita baca di dalam Keluaran pasal 40 ayat 16 ya. Saya minta tolong istri saya, Bu Didik, buka di Keluaran 40 ayat 16. Tolong bacakan. Keluaran pasal 40 ayat yang ke-16. Minta tolong berdiri. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu, ayat ini simpel, sederhana sekali, untuk dipahami sangat mudah. Dan Musa melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi untuk memahami ayat ini, kita harus mengerti ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa secara detail, Bapak Ibu, bagaimana untuk membangun sebuah tabernakel. Nanti harus ada ruangan, ada halaman, ada ruangan suci, harus ada ruangan masuci. Nanti di ruangan suci harus ada meja roti, ada tabut, ada istilahnya mezbah dupa, harus ada kaki dian emas. Nanti di ruangan masuci harus ada ini dan lain sebagainya. Dan itu perangkat-perangkat lebarnya, panjangnya, tiang-tiangnya, itu detail sekali Tuhan memerintahkan kepada Musa. Dan Bapak Ibu tahu, ayat yang ke-16 tadi dikatakan apa? Dan Musa melakukan tepat seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ini berbicara ketaatan yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang diabaikan oleh Musa. Berbicara ketaatan adalah berbicara tentang total submission. Artinya penyerahan secara penuh, penyerahan secara total kepada Tuhan. Ketaatan berbicara bukan sekedar ini firman yang bagus yang harus saya taati, ini firman yang tidak bagus yang tidak perlu saya taati. Berbicara tentang ketaatan adalah ketaatan secara total, baik itu suka atau tidak suka, kita butuh yang namanya sebuah ketaatan, dan itu yang dihargai oleh Tuhan dalam jemaat yang ada di Philadelphia. Wah, kalau saya membaca Musa begitu luar biasa. Sekarang enak Bapak Ibu, ada rekaman gitu ya, Tuhan berfirman kalau suaranya itu audible gitu ya, yang kedengaran dengan telinga gitu direkam enak ya, terus diulang-ulang, tadi perintahnya apa, diputar ulang gitu. Waktu itu belum ada Bapak Ibu, alat rekam belum ada. Tapi Tuhan waktu berfirman satu persatu, banyak sekali secara detail, dan Tuhan yang Musa melakukan tepat seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ini ketaatan yang sungguh luar biasa sekali. Berbicara ketaatan ini berbicara penyerahan secara total, Bapak Ibu. Dan itu yang ada di jemaat Philadelphia. Contoh sosok yang kedua
Yang saya baca ini sosok yang sangat luar biasa sekali, bagaimana mengalami sebuah ketaatan yang luar biasa. Coba Bu Didik tolong bacakan di Hosea pasal 1 ayat yang kedua. Hosea pasal 1 ayat yang kedua. Kalau tadi ayat-ayat firman Tuhan pada Musa masih enak lah kedengarannya ya, suruh buat ini, tapi kita dengar pada waktu di dalam Yosua ini, apa perintahnya? Coba Bu Didik. Hosea pasal 1 ya. Hosea pasal 1 ayat 2. Oke, terima kasih. Seorang nabi Bapak Ibu tiba-tiba mendapatkan sebuah firman daripada Tuhan, mendapatkan sebuah ilham daripada Tuhan, sebuah firman yang menyuruh Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan beranak cuculah dari perempuan sundal ini. Bapak Ibu, coba bisa bayangkan seorang nabi yang harus menjaga kekudusan, yang harus menjalankan perintah-perintah Tuhan, tiba-tiba mendapatkan sebuah perintah untuk mengawini seorang perempuan sundal, Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan oleh Hosea? Alkitab katakan, maka pergilah Hosea dan mengawini seorang sundal itu. Mungkin kalau kita benar enggak ini suara ini dari Tuhan, mungkin kita akan masih bertanya-tanya Bapak Ibu. Firman yang tidak begitu enak didengar, yang tidak begitu enak untuk dilakukan, tiba-tiba datang kepada kita dan minta supaya itu kita lakukan. Coba bayangkan. Ngeri kan? Tapi Hosea melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hosea taat. Ini yang saya bilang bahwa ketaatan itu merupakan manifestasi daripada iman. Ini yang saya katakan bahwa ketaatan itu merupakan penundukan diri secara total kepada Tuhan. Tidak mau memilih-milih firman ini enak atau tidak, yang jelas butuh ketaatan, kita taati. Itu yang ada di jemaat Philadelphia. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, sidang jemaat di Philadelphia ini juga mengalami hal yang sama, mau mentaati baik itu firman itu enak atau tidak. Amin. Baik itu enak atau tidak, kita taati. Sikap jemaat Philadelphia yang kedua yang perlu kita teladani, bahwa dia selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan dalam tantangan yang berat. Dalam kondisi aniaya, tekanan yang berat, jemaat Philadelphia tidak menyangkal Tuhan sama sekali. Dia terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat Philadelphia terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, godaan apapun, rupa-rupanya jemaat Philadelphia ini tetap kokoh, saya tetap mempercayai. Saya tetap beriman, percaya kondisi situasi apapun, saya akan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itu tidak tergoyahkan sama sekali firman Tuhan. Karena engkau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Itu yang jemaat Philadelphia mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan juga bahwa terus jemaat Philadelphia menjaga iman sehingga tidak menyangkal Tuhan. Ya. Ini berbicara tentang loyalitas kepada Tuhan Bapak Ibu. Aniaya, tekanan yang sangat hebat kepada jemaat di Philadelphia, dia tidak mau menyangkal iman. Situasi, kondisi, tantangan dari luar
tantangan dari orang-orang luar secara eksternal yang menekan sama sekali. Tapi loyalitas kepercayaan iman orang-orang Philadelphia pada saat itu begitu luar biasa sekali. Bagaimanapun mereka tidak akan menyangkal Tuhan. Dia tahu makna arti daripada pentingnya berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jemaat Philadelphia tahu persis makna arti sebuah loyalitas kepada nama Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Sehingga aniaya yang hebat pun tidak ada yang sanggup untuk menggoyahkan jemaat Philadelphia. Bapak Ibu yang kekasih, ini pun yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus katakan apa? Aniayakah, ketelanjangankah, kelaparankah, kesakitankah, tidak akan ada yang sanggup memisahkan aku dari kasih Kristus. Ini berbicara tantangan yang seberat apapun. Iman kita, kepercayaan kita tidak akan goyah. Kita tetap berpegang teguh. Kita akan tetap loyal kepada iman kepercayaan kita. Dan itu semuanya yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Philadelphia. Sehingga ya, setelah kita belajar bagaimana sikap jemaat Philadelphia, ini yang membuat jemaat Philadelphia tidak ditegur sama Tuhan dan mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Maka setelah melihat sikap jemaat Philadelphia yang sedemikian itu, maka berkat apa yang diperoleh oleh jemaat Philadelphia? Pertama, berkat yang diterima oleh jemaat Philadelphia adalah Tuhan membukakan pintu. Ayat 8 tadi mengatakan bahwa maka aku membukakan pintu bagimu. Membukakan pintu di sini berbicara tentang bagaimana Tuhan mengizinkan jemaat Philadelphia ini masuk ke ruangannya. Masuk ke dalam hadiratnya, Bapak Ibu. Ini berbicara tentang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Saat Tuhan membukakan pintu ini juga berbicara tentang bagaimana jemaat Philadelphia yang ada di dalam tekanan yang luar biasa sekali, permasalahan yang sangat pelik sekali, dinamika hidup yang luar biasa sekali. Pada saat Tuhan membukakan pintu ini berbicara bahwa Tuhan memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, seberat apapun, sepelik apapun permasalahan yang kita alami, manakala sikap kita sama dengan sikap jemaat Philadelphia pada saat itu, bagaimana kita taat, bagaimana kita tekun, bagaimana kita berpegang teguh, bagaimana kita tetap loyal kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus membukakan pintu rahmat-Nya kepada kita semuanya. Damai sejahteranya ini berbicara pintu-pintu berkat telah dibuka oleh Tuhan. Berbicara Tuhan membukakan pintu, berbicara tentang bagaimana Tuhan menggelontorkan berkat-berkat yang sangat luar biasa sekali. Berkat ini sebenarnya apakah berkat secara materi atau secara rohani atau apa? Bapak Ibu, berkat ini sebenarnya berkat-berkat Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Saat kita punya uang banyak, kita sakit, maka yang dinamakan berkat itu adalah berkat kesembuhan. Saat kita sedang dililit sebuah ekonomi, mungkin saat itu yang namanya berkat adalah berkat secara materi. Tapi saat uang kita banyak, materi kita tidak kekurangan, kita sehat-sehat saja. Tetapi hidup rumah tangga kita bermasalah terus, maka yang dinamakan berkat Tuhan adalah pada saat hidup rumah tangga kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan itu bisa terjadi manakala Tuhan membuka pintu bagi kita. Dan pintu itu dibuka manakala tadi saya katakan ketaatan, keteguhan, ketekunan ada di dalam kehidupan kekristenan kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, berkat apa yang bisa kita peroleh? Yaitu Tuhan memberikan sebuah perlindungan. Tadi di dalam ayat 10. Karena engkau tidak menyangkal aku, maka aku akan melindungi engkau. Sebuah perlindungan yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Sebenarnya
sebuah tujuan di dalam kehidupan kekristenan kita adalah bahwa kita itu senantiasa pengen sekali selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan itu ada di dalam jemaat Philadelphia. Perlindungan berarti pemeliharaan yang berkelanjutan terus daripada Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, kalau Tuhan sudah mengadakan perlindungan buat kita, maka pemeliharaan Tuhan terus akan berkelanjutan. Dan itu ada pada jemaat di Philadelphia. Yang ketiga, berkat apa? Tadi di dalam ayat-ayat terakhir, bagian terakhir ayat 12, yaitu berkat dibanggakan oleh Tuhan. Jemaat Philadelphia akhirnya dibanggakan oleh Tuhan. Apa dibanggakan dengan bagaimana? Maka aku akan menjadikan kamu sebagai soko guru. Soko guru itu istilahnya pilar, artinya pilar Bapak Ibu. Tiang penopang. Ada yang berbicara bahwa dijadikan soko guru artinya dijadikan berkat secara spiritual. Menjadi berkat secara rohani. Menjadi topangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran dari jemaat Philadelphia pagi hari ini. Tuhan akan selalu memperhitungkan setiap ketekunan dan kesetiaan dari kita yang mengasihi Dia dengan menghadirkan berkat-berkat yang tidak terduga. Inti kesimpulan yang kita bisa pelajari dari jemaat Philadelphia dan mudah-mudahan itu ada pada kita semua, yaitu Tuhan pasti memperhitungkan setiap ketekunan, ketaatan kita semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menghadirkan berkat-berkat yang sangat luar biasa sekali. Mari saya undang tim musik untuk bisa maju ke depan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.